Yang pertama adalah anggota dari Dewan Penasehat Perkumpulan Penulis Indonesia, ada seorang tokoh wartawan senior. Yang belakangan saya suka dengan penampilannya yang sangat kasual dan lekat dengan budaya. Ada Pak Wina Armada di sini. Pak Wina Armada, silakan. Terima kasih, Bapak-bapak, para pengurus Satu Pena, anggota Satu Pena, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan para mantan duta besar ya, mantan duta besar senior, nggak boleh dibilang mantan, wartawan-wartawan senior. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, masih siang. Saya sebenarnya tidak mempersiapkan khusus untuk bicara ini karena tadi malam saya masih mengerjakan BAP, berita acara pemeriksaan oleh polisi untuk satu kasus sebagai ahli hukum pers. Tapi saya tadi terkejut datang, ini saya lihat lukisan, saya ingin berbicara kok seperti lukisan ini. Ya, makanya lukisan ini tadinya saya mau beli dari Bung Denny J.A, tapi kan itu penghinaan buat dia. Makanya saya mau minta aja gitu loh. Ya. Saya mau bicara pendek saja, yaitu mengenai kebudayaan, hukum, dan teknologi. Ya, persis seperti ini. Ya, makanya nanti kalau diizinkan ya saya minta ke Bung Denny ya. Kalau nggak dikasih ya keterlaluan lah. Waktu Muchtar Lubis bilang korupsi adalah bagian dari kebudayaan, maka ketika itu semua orang kan menentang. Kebudayaan itu dianggap adalah hal-hal yang bagus. Ya, jadi kalau korupsi tidak bagus itu bukan bagian dari kebudayaan. Ya, ternyata ya, sekarang ini ya, korupsi adalah bisa kita bilang bagian dari kebudayaan. Kenapa? Anda kebudayaan itu dianggap kalau Anda tidak kaya, tidak Anda materialistis. Kalau orang sekelas Bung Denny nggak pakai Alphard, mobil Alphard, ya belum inilah ya. Bu Indah nggak pakai Alphard itu ya bukan konsultan hukum yang kece lah ya. Nah, jadi bagaimana mencapai itu jalan pintas. Itu adalah kebudayaan kita. Ya. Kebudayaan kita. Coba Anda jalan di Ciputat atau di beberapa jalan, motor itu ya dengan beraninya melawan arah. Kencang pula gitu, bawa anak, bawa istri di depan. Jadi kita harus meredefinisikan lagi apa itu kebudayaan. Ya, kalau kita lihat kesebelasan Jepang, supporternya itu sampai membersihkan ya sampah-sampah di stadion. Nah, kita harus mempunyai satu kebudayaan baru menurut saya ya, dari aspek kebudayaan yang akan mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Ya, itu satu sisi. Sisi lain adalah teknologi. Ya, saya kalau mengajar mengenai hukum media, saya selalu mengatakan dulu teknologi itu berkembang misalnya terakhir setiap 200 tahun sekali baru ada satu penemuan teknologi. Kemudian 100 tahun sekali ada satu penemuan. 50 tahun sekali, 25 tahun sekali, 10 tahun sekali, baru ada. 5 tahun sekali, akhirnya 1 tahun sekali. Hari ini, setiap hari ada ratusan, Bung Denny, penemuan teknologi baru. Ya. Dan hidup kita akan berubah karena teknologi. Nanti kalau sudah 5G, ya, teknologinya, itu dokter bisa operasi dari Belanda atau dari Amerika di pasien di Indonesia. Ya, dokternya di sana, dioperasi di sini. Anda bayangkan, ya, nanti kalau udah stabil internetnya itu bisa terjadi. Ya, sekarang pun kan sudah bisa dilihat. Dokter itu tidak melihat lagi ke tubuh pasien, tapi dia melihat ke komputer. Ya, teknologi sudah begitu maju, ya, termasuk ke dalam ruang-ruang pribadi kita. Ya, nggak bisa dicegah. Saya tadi nonton film Kong ya, serial. Itu King Kong yang sudah ada makhluk bionik ya. Jadi manusia termasuk binatang sudah jadi teknologi. Nah, ini tidak akan dicegah ya. Itu bagian kedua. Bagian ketiga saya ingin bicara soal hukum. Ya. Apa
waktu reformasi saya berharap ya, bahwa hukum bisa ditegakkan. Bahwa siapa yang dalam satu kasus itu benar, itu adalah keahlian, kepiawaian, beradu argumentasi. Yang terjadi hari ini adalah siapa yang punya uang, dia yang hampir pasti menang. Hampir pasti menang. Kalau Anda dipanggil di pengadilan jam 10, baru sidang jam 4 sore. Di polisi, tergantung dua alat bukti apa yang Anda mau butuhkan. Mau butuhkan untuk menangkap orang, bisa. Mau melepaskan orang, bisa. Ya. Nah, waktu saya kuliah, kebetulan Bu Indah ini satu kampus sama saya, ya, di Fakultas Hukum UI. Katanya hukum antara lain sebagai social engineering, bahwa bisa mengarahkan. Ya. Yang terjadi sekarang, apa hukum? Ya, masih jauh dari pangga. Ya. Termasuk nanti yang dialami penulis. Nah, dengan tiga aspek ini saya ingin mengatakan ketika teknologi sudah maju, ya, hukumnya masih terlambat, kemudian kebudayaan kita masih kebudayaan yang itu-itu saja, maka kita menghadapi satu masalah besar. Satu masalah yang luar biasa besar. Ya. Kita nggak mungkin bisa mencapai demokrasi yang sedemikian hebat. Ya. Walaupun saat ini Indonesia adalah nomor 4 negara paling demokrasi di dunia, ya, nomor 4. Tapi nanti, ya, kalau hukum nggak jalan, Anda bisa jadi tersangka. Kalau saya nggak suka sama ketua umum satu pena, saya cari aja, apa aja bisa itu. Apalagi saya lawyers, cari apa tadi itu ngomongnya, ya kan? Jejak digital. Nah, itu teknologi juga membantu kita masuk ke dalam ruang-ruang yang kita. Saya mau jatuhkan seseorang, ya, tinggal masukkan aja digital. Benar apa salah belakangan. Sekarang semakin banyak, ya, berita-berita yang tidak benar. Antara judul dan isi tidak sesuai, antara narasi dengan fakta tidak sesuai. Ya, ketika teknologi udah maju kemana, lebih mudah menyerempet orang, menjatuhkan orang, dan di sini hukum menjadi kurang berperan. Ya. Kita bisa lihat ternyata eselon 3 pajak kayaknya minta ampun. Polisi, ya, waduh, minta ampun. Ya. Mending AKBP, ya, yang punya triliunan duit. Anda bayangkan nggak? Dinaikkan pangkat nggak mau dia. Lebih baik saya di Papua atau saya di mana. Nah, maksud saya ketika hukum, teknologi, dan kebudayaan kita tidak berkembang dengan baik, maka ini adalah sesuatu yang berbahaya menurut saya. Dan disinilah menurut saya intelektualitas kita sebagai penulis sangat berperan. Ya. Cuma saya juga sering menyayangkan memang tadi seperti disebut Bung Denny, kehidupan penulis kita secara ekonomi masih boleh dibilang di bawah tingkat kemiskinan, Bung Denny. Saya katakan begitu, Bung Denny. Saya punya pengalaman, sahabat saya Remi Silado, ya, saat-saat terakhir seperti itu. Sekarang Sutarji Kalsumbahri hampir 80 tahun, ya, nggak ada peranan negara hadir, ya, penulis. Walaupun saya juga percaya bakat, kemauan, kerja keras itu penting, ya. Teori survival tadi memang benar. Tetapi menurut saya teori strategi kebudayaan juga harus dihadirkan oleh negara. Negara harus memperhatikan para penulis, ya, yang memang mempunyai kontribusi. Di Malaysia itu dibiayai oleh negara. Ya. Nah, saya juga nggak tahu apakah ini jadi sumber korupsi juga di antara para penulis dan seniman. Bahaya juga ini kalau seperti ini. Jadi harus ada sistem hukum yang jelas, harus teknologi di arah teknologi yang tidak bisa ini harus juga kita hadapi, dan itu hanya mungkin dilakukan oleh intelektual yang ada pada diri para penulis. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.